Warga Tapin telah jauh hari siapkan makan gratis dan cemilan dari kebun sendiri di rest area perlintasan Jamaah Haul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Saudara Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini edisi Sabtu 4 Januari tahun 2025. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini bersama saya Mela Azani. Inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, saudara, guna mendukung dan menyukseskan peringatan Haul Ulama Besar Kalimantan Selatan Guru Sekumpul 5 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Januari, pemerintah provinsi melalui setiap SKPD membentuk posko bantuan untuk para jemaah. Pendirian posko ini sebagai upaya membantu kebutuhan para jemaah haul, baik dari makanan gratis dan pemeriksaan kesehatan serta tempat istirahat sementara. Peringatan Haul Ulama Besar Karismatik Kalimantan Selatan Kiai Haji Muhammad Zaini Goni atau Guru Sekumpul dilaksanakan pada Minggu malam Senin tanggal 5 Januari yang bertepatan tanggal 5 Rajab 1446 Hijriah. Tingginya antusias jemaah untuk menghadiri peringatan haul ini mendapat perhatian pemerintah provinsi dengan melakukan pendirian beberapa posko gabungan untuk setiap perangkat daerah SKPD, salah satunya diantaranya posko Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Di posko ini, 12 SKPD diantaranya Dinas ESDM, Dinas Pendidikan, Kehutanan, dan Dinas PUPR, serta Dinas Koperasi dan UMKM, bergabung mendirikan beberapa tenda rest area dan menyediakan berbagai keperluan jemaah haul, diantaranya dapur umum untuk makan dan minum gratis, serta pelayanan kesehatan. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan pemerintah provinsi mendukung peringatan Haul Guru Sekumpul dan momen 5 Rajab yang digelar ini dengan memberikan pelayanan melalui posko-posko dapat membantu para jemaah yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan haul di malam Senin 5 Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mudah-mudahan disabgang badan bertahan. Artinya baik yang ada di Kalimantan Selatan maupun yang ada pengunjung dari luar. Hari ini sudah banyak berdatangan dari luar, baik itu lewat kapal, air, baik pakai bis, baik dari udara. Jadi masing-masing ada yang menampung, ada yang tidur di rumah-rumah orang. Jadi di sini pun kita ada 4 posko. Di dalam ini termasuk Dinas Kehutanan. Di Banjarbaru ini kita menyiapkan juga untuk tempat persinggahan kepada masyarakat untuk bisa sembahyang di sini, bisa istirahat di sini. Kami siapkan. Jadi Ibu Kepala Dinasnya sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk parkirnya, untuk parkir mobil roda 2 juga disiapkan. Nah, tapi kalau orang ada yang kelelahan dari luar jauh pun ada disiapkan di sini. Ini alhamdulillah di sini cukup luas di Dinas Kehutanan ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Fatimatu Jahra menambahkan di Dinas Kehutanan sendiri didirikan beberapa tenda yang akan melayani para jemaah haul, diantaranya sebagai dapur umum untuk makan minum jemaah dan tempat parkir dan tempat istirahat, serta menyediakan wadah nonton bersama kegiatan haul. 13 SKPD bergabung untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah dan kelancaran pelaksanaan haul Guru Sekumpul dan momen 5 Rajab 1446 Hijriah malam Senin besok. Dukungan peringatan haul ke-20 Guru Sekumpul 5 Rajab atau 5 Januari Minggu malam besok, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui perangkat SKPD, selain mendirikan posko gabungan di Dinas Kehutanan, juga mendirikan posko gabungan lainnya diantaranya Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Panti Rehabilitasi Sosial Budi Sejahtera, serta Panti Pajar Harapan Banjarbaru. Menjelang haul ke-20 Abah Guru Sekumpul, tak sedikit jamaah tiba di Martapura, Kabupaten Banjar melalui jalur sungai. Rombongan dari Kalimantan Tengah diantaranya yang memilih melalui jalur sungai untuk menghindari kemacetan di jalan raya.
Menjelang haul ke-20 Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul, tak sedikit jamaah tiba di Martapura, Kabupaten Banjar melalui jalur sungai. Seperti rombongan dari Kalimantan Tengah yang menggunakan perahu motor ini, mereka tiba di dermaga Sungai Martapura setelah menempuh perjalanan selama hampir 1 hari penuh. Mereka yang rata-rata sudah hadir di Sekumpul Martapura setiap pelaksanaan haul Abah Guru Sekumpul mengaku selalu melalui jalur sungai dengan pertimbangan menghindari kemacetan kendaraan di jalan raya. Jalur sungai pun dinilai cukup efisien termasuk tidak menguras tenaga. Kemarin berangkatnya pagi jam 5. Oke, sampai ke sini? Terus ke sorean di Sungai Tabuk jam 3. Oh, berarti tadi malam sampai sini? Oke. Selama perjalanan gimana, Pak? Ada kendala enggak selama di perjalanan? Kendala, mantap aja. Emang setiap tahun pakai kapal atau gimana? Emang setiap tahun pakai kapal atau gimana? Setiap tahun pakai kapal. Kenapa memilih jalur kapal ini, Pak? Lebih cepat kan? Tidak macet ya? Enggak. Haul Abah Guru Sekumpul dilaksanakan di Sekumpul Martapura setiap tanggal 5 Rajab. Jamaah yang hadir mencapai jutaan orang memenuhi kota Martapura, Kabupaten Banjar. Saudara, lebih dari 1.000 personil kepolisian digeser memberikan pengamanan dan pelayanan untuk jamaah momen 5 Rajab di Sekumpul Martapura. Kepolisian lakukan tactical floor game, berikan gambaran situasi di lapangan. Tim medis atau vitamin, ya. Pak, saya sakit hari ini, Pak. Jelang gelaran kegiatan rutin malam Senin dan momen 5 Rajab haul ke-20 Guru Sekumpul, 1.500 personil mulai disebar di titik-titik wilayah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar untuk memberikan pengamanan dan pelayanan kepada jamaah yang akan pergi ke Sekumpul Martapura. Selain itu, untuk memastikan kesiapan pasukan, kepolisian melaksanakan tactical floor game atau TFG guna memberikan gambaran mengenai situasi, cara bertindak maupun untuk mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas saat pelaksanaan haul ke-20 Guru Sekumpul. Karo Ops Polda Kalsel Komisaris Besar Polisi Nur Handono mengatakan pergeseran pasukan ini diawali dengan apel gelar pasukan kemudian dilakukan TFG. Selain itu ia meminta jamaah agar mematuhi berbagai arahan petugas dan menyesuaikan kantong parkir berdasarkan stiker kedatangan. Baik, terima kasih. Jadi hari ini tadi kita melaksanakan kesiapan pengamanan ya, untuk rekan-rekan khususnya dari Polri mempersiapkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan 5 Rajab, pengajian 5 Rajab. Untuk dari Polri sendiri dari 2 hari 3 hari yang lalu sudah insert di lapangan karena beberapa hari masyarakat juga sudah mulai berdatangan. Namun untuk kesiapan H-1 ini tadi kita laksanakan kegiatan apel dan hari ini juga langsung insert anggota untuk langsung ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Disiapkan juga tempat-tempat parkir yang sudah disampaikan, disosialisasikan. Karena nanti ada masing-masing jemaah nanti ada stiker yang warna kuning, warna merah, warna biru. Nah, itu nanti diparkir disesuaikan sehingga bisa berjalan dengan tertib. Pergeseran pasukan dan persiapan pelayanan ini menunjukkan kesiapan penuh dari kepolisian dalam mensukseskan acara Haul Guru Sekumpul. Sebagai informasi, Haul Guru Sekumpul tahun ini diperkirakan akan dihadiri oleh jutaan jamaah, baik dari wilayah sekitar maupun luar daerah, yang akan memperingati hari wafatnya Guru Sekumpul sekaligus mempererat tali silaturahmi antar sesama umat Islam. Informasi seputar Haul Guru Sekumpul lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Kami akan kembali. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata khatulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang empat batu safir itu kemakmuran. Rubi merah delima untuk keagungan.
perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Informasi akan kami lanjutkan. Saudara, jemaah haul dari berbagai daerah sudah mulai melintasi Kabupaten Tapin menuju Sekumpul Martapura. Bahkan di beberapa titik sempat mengalami perlambatan dikarenakan volume kendaraan yang mulai tinggi. Sejak siang Jumat kemarin hingga Sabtu sore ini, arus lalu lintas di Kabupaten Tapin mulai mengalami peningkatan. Ini dikarenakan para jemaah dari berbagai daerah sudah mulai melintas di Kabupaten Tapin, yang mana pada hari Jumat lalu jemaah asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah sudah mulai melintas. Sedangkan pada hari Sabtu jemaah dari Banua 5 sudah mulai melintas yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Bahkan di beberapa titik seperti Jalan Bypass Rantau dan Bundaran Bungur terjadi perlambatan arus lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Tapin Muhammad Nur mengatakan, untuk arus lalu lintas saat ini sudah mulai padat namun lancar, tanpa ada kemacetan yang terjadi, dan puncaknya terjadi pada siang hingga malam hari Sabtu. Situasi dan kondisi lalu lintas jemaah yang akan menuju Sekumpul pada pagi ini terpantau ramai, lancar. Jadi di titik-titik yang kita perkirakan akan menimbulkan kemacetan, seperti di traffic light bypass itu kita tempatkan petugas yang nanti sewaktu-waktu kalau antrian yang dari arah Bundaran Dulang itu panjang akan kami los, tapi untuk sementara masih bisa terkendali. Ada beberapa insiden mungkin yang kecil, ada yang kelelahan tadi oleh kawan-kawan relawan sudah ditanggulangi. Juga ada jemaah yang tercecer juga dengan bantuan alat komunikasi sudah bisa ditemukan dan sudah bisa disampaikan ke masing-masing posko yang ada di sepanjang jalur ini. Para pengendara diimbau agar dapat berhati-hati dan selalu mengikuti arahan dari para relawan yang berjaga dan memanfaatkan posko singgah untuk beristirahat. Warga Desa Purut, Kecamatan Bungur, dirikan posko singgah untuk jemaah haul yang melintas di Tapin. Uniknya lagi, saudara, semua makanan yang dihidangkan merupakan hasil panen dan budidaya masyarakat Desa Purut. Untuk menjamu para jamaah di rest area yang datang ke acara haul Guru Sekumpul ke-20 1446 Hijriah, masyarakat Desa Purut hidangkan berbagai macam makanan dan cemilan. Terlebih semua makanan yang dihidangkan merupakan hasil budidaya masyarakat itu sendiri. Seperti beras merupakan hasil tanam bersama warga yang mencapai 60 karung gabah yang sebagian hasilnya dijual untuk membeli keperluan lainnya. Sedangkan untuk ikan yang merupakan hasil budidaya masyarakat juga yakni ikan nila dan gurame. Koordinator Posko Singgah Purut Al-Hakim Amin mengatakan semua hidangan yang disajikan merupakan hasil budidaya masyarakat Desa Purut Tapin untuk menyambut jemaah haul. Nah, di sini setiap tahun kami menyiapkan bahan-bahan terutama untuk beras. Kami setiap tahun mengadakan bertani bercocok tanam lah, sawah sekitar 1,5 hektar. Yang di samping posko ini ada sawahnya atau untuk tanam padi. Nah, dan ini untuk tanam padi ini setiap tahun itu alhamdulillah sampai mencapai 60 sak atau 60 karung. Dan alhamdulillah tahun ini cukup lumayan bagus hasilnya.
dan separuh dari hasilnya itu kami jual untuk keperluan bahan-bahan lain, dan separuhnya untuk menjadikan beras untuk dimasak, menjamu tamu-tamu yang lewat di kilometer 108. Kepala Desa Purut Suryansah mengatakan menggunakan hasil panen untuk menjamu jemaah haul sudah dilakukan sejak 4 tahun ini karena sebelumnya dilakukan dengan cara patungan. Ini perumahan ini artinya sawah ini kami pinjam dari yang punya tanah itu. Jadi yang punya tanah ini meminjamkan hasilnya khusus digunakan untuk haulan Abah Guru Sekumpul. Ya, sejak kapan, berapa tahun sudah? Kalau di sini 4 tahun sudah, kurang lebih yang di sini tahun lah. Yang sebelum di sininya. Sebelumnya itu ya di pasannya itu ada 15 tahun sudah kami. Lama sudah. Lama sudah. 2009. Cuma antusias masyarakat ini luar biasa. Artinya sifat kegotong royongan kami ini sangat erat kan dalam melaksanakan haul Abah Guru ini. Mudah-mudahan artinya ke depannya lebih maju lagi, lebih kami tingkatkan lagi untuk pelayanan haul Abah Guru Sekumpul ini. Untuk posko singgah mulai dibuka sejak Kamis pagi hingga Senin malam atau arus balik jamaah, dengan harapan para jemaah yang singgah dapat merasa nyaman. Saudara, Kota Rantau menjadi salah satu kota satelit yang dilalui jemaah haul Guru Sekumpul yang akan masuk ke Kota Martapura. Seperti apa suasana layanan para relawan dan petugas di Kota Rantau untuk para jamaah yang melintas? Kita coba menghubungi rekan Ibnu Sina dari Kota Rantau Tapin. Selamat sore Ibnu Sina, bagaimana update terkini pelayanan dari para relawan dan petugas di Kota Rantau untuk para jemaah yang melintas menuju haul Guru Sekumpul di Martapura? Ya, selamat sore. Terima kasih Mela. Saat ini saya sedang berada di Bundaran Dulang, Kabupaten Tapin, dan dapat saya laporkan situasi lalu lintas di Kabupaten Tapin dari hulu sungai cukup padat karena itu puncak menuju Martapura Sekumpul. Bahkan di Jalan Bypass Rantau terjadi perlambatan lebih 1 kilometer dikarenakan adanya lampu lalu lintas. Para jamaah juga dihimbau untuk dapat melalui 2 jalur, yaitu Jalan Bindrang maupun Jalan Kota Rantau untuk mengurangi kemacetan di Bypass Rantau. Bahkan setiap persimpangan Kabupaten Tapin juga dijaga oleh para relawan karena dikhawatirkan ada para jemaah yang tersesat karena tidak mengetahui jalan. Untuk saat ini warga yang melintas merupakan dari Banua 5 karena pada kemarin merupakan warga dari Kalimantan Timur maupun Kalimantan Tengah. Untuk posko singgah juga diminta agar tidak terlalu berdekatan sehingga tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Bahkan masyarakat juga dihimbau tidak memberikan makanan minuman di banyak jalan maupun di rest area. Berdasarkan pantauan juga untuk kendaraan roda 6 saat ini sedang parkir di tempat yang telah disediakan dan akan beroperasi kembali pada Selasa nanti. Untuk di Kabupaten Tapin memiliki 76 posko singgah. Ada posko yang kira-kira dijaga oleh satu anggota kepolisian dan juga tenaga medis. Bahkan di salah satu rest area itu sendiri sudah turun-temurun hasilnya merupakan dari para petani dan masyarakat setempat. Untuk kondisi cuaca saat ini di Kabupaten Tapin cukup mendung, bahkan pada pagi hari hingga siang hari tadi cuaca gerimis ringan. Dan masyarakat juga dihimbau agar dapat beristirahat di posko singgah ataupun tempat fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tapin sebanyak 6 fasilitas kesehatan. Ya, sekian laporan yang dapat saya laporkan langsung dari Kabupaten Tapin kembali ke studio. Ibnu Sina melaporkan langsung dari Kota Rantau Kabupaten Tapin. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Ibnu Sina. Saudara, jamaah dari berbagai daerah telah tiba di Martapura, Kabupaten Banjar untuk hadiri haul Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Kawasan Sekumpul Martapura sudah padat mobilitas, termasuk dari jamaah haul yang langsung ziarah ke makam Abah Guru Sekumpul.
Menjelang haul ke-20 Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul, ribuan jamaah dari berbagai daerah sudah memadati kota Martapura, Kabupaten Banjar. Dari pantauan di beberapa titik, mobilitas warga cukup padat terjadi di wilayah Sekumpul Martapura, terlebih di sekitar Komplek Ar-Raudah. Tak sedikit jamaah haul yang sudah datang ke Martapura langsung ziarah ke makam Abah Guru Sekumpul. Salah seorang di antaranya asal Kalimantan Timur, Sari, mengatakan datang ke Martapura untuk menghadiri haul dan niat utama ziarah ke makam Abah Guru Sekumpul. Dari Tenggarong seberang. Kapan nyampe di Martapura? Tadi jam 9. Tadi sempat jarang dulu enggak? Sempat jarang. Karena tujuannya kan ke sana. Sudah berapa kali menghadiri haul? Kali di sini baru menghadiri baru 1 kali ini. Baru 1 kali? Iya. Naik apa ke sini tadi? Naik bis dari Samarinda. Rombongan atau sendiri? Sendiri. Sendiri. Selain ziarah tadi kemana lagi? Ya ke masjid. Jadi saya jalan-jalan di sini aja. Haul Abah Guru Sekumpul dilaksanakan di Kompleks Ar-Raudah setiap tahun pada tanggal 5 Rajab. 5 Rajab tahun ini juga bertepatan dengan kegiatan rutin pembacaan Maulid pada malam Senin di Mushola Ar-Raudah Sekumpul. Saudara, jemaah haul ke-20 dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri telah berdatangan di kota Martapura. Kedatangan para tamu haul ini disambut dengan persiapan haul Syekh Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang akrab disapa dengan Guru Sekumpul dari para relawan yang juga tidak hanya dari kota Martapura tetapi juga datang dari berbagai daerah. Bagaimana suasana persiapan haul Guru Sekumpul? Kami coba menghubungi rekan Sania Perawati yang ada di kota Martapura. Selamat sore Sania, bagaimana update terakhir suasana di kawasan Sekumpul untuk menyambut peringatan haul ke-20 Guru Sekumpul? kondisi ringan dan kelancaran maupun kesehatan nasional dari pemerintah. Yang dapat saya informasikan bahwa hotel maupun penginapan yang ada di sana dan itu sudah tidak ditutup lagi dikarenakan pemerintah daerah dan mempertimbangkan sehingga untuk maupun penginapan yang karyawan dan masyarakat atau relawan juga memberikan Sania Perawati melaporkan langsung dari Martapura, Kabupaten Banjar. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Baik, saudara, cegah macet, warga diminta tak bagikan makanan untuk jemaah haul di jalan raya. Pembagian makanan disarankan di posko maupun rest area yang terdaftar di tim Sekumpul. Warga yang ingin membagikan makanan untuk jemaah haul ke-20 Guru Sekumpul, terutama di Kota Banjarbaru,
Diminta untuk tidak membagikannya di pinggir jalan. Pembagian makanan di jalan raya seringkali menyebabkan kemacetan lalu lintas yang cukup signifikan, terutama di titik-titik keramaian sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani, Jalan Trikora, dan Jalan Lingkar Utara atau jalan menuju bandara. Selain itu, jamaah yang hadir diminta untuk mematuhi aturan yang ada serta menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan di jalan raya. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, Adi Royan, meminta agar masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam peringatan ini dapat melakukannya dengan cara yang lebih tertib, tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Yang perlu perhatian juga adalah bagi masyarakat yang ingin membagi snack atau makanan yang sifatnya insidental, kami juga sangat berharapkan untuk kelancaran lalu lintas sebaiknya membagi di rest area yang sudah ditentukan oleh tim induk sekumpul. Jadi misalkan masyarakat yang dari wilayah Trikora misalkan lebih baik membaginya di halaman Masjid Agung Al-Munawarah Banjarbaru, karena Masjid Agung adalah salah satu tempat yang menjadi yang resmi, rest area resmi yang ditunjuk oleh tim induk sekumpul. Dengan adanya imbauan ini diharapkan peringatan Haul Guru Sekumpul dapat berlangsung dengan hikmat, aman dan lancar, serta tidak menimbulkan kemacetan atau gangguan bagi pengguna jalan lainnya. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara anggota DPR RI Komisi 9 Hajah Mariana meminta masyarakat Banua dapat mencabut tamu haul dengan sebaik-baiknya. Momentum haul ke-20 ulama karismatik Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani tahun ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kesan mendalam bagi jamaah haul yang berhadir. Anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dapil 2 Kalimantan Selatan Hajah Mariana mengharapkan pelaksanaan haul ke-20 ulama karismatik Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul tahun ini berjalan aman dan lancar. Kepada masyarakat Kalimantan Selatan juga dapat menjamu tamu haul dengan sebaik-baiknya. Ia pun mengapresiasi kebersamaan, semangat berbagi dan gotong royong warga dalam momentum haul. Harapannya mudah-mudahan acara haul nanti berjalan lancar, mudah-mudahan juga jamaah yang datang ke haul itu datang dan dalam keadaan sehat, selamat, pulangnya juga kembali selamat sampai rumah. Mudah-mudahan acara haul ini tiap tahun mudah-mudahan jamaahnya bertambah banyak lagi. Pertama yang luar Kalimantan itu antusiasnya luar biasa datang ke haul.
Zaina juga berpesan seluruh jamaah haul dapat tertib dan tetap menjaga keselamatan serta kesehatan dalam perjalanan menuju haul serta kembali ke rumah masing-masing. Ratusan personil Barisan Pemadam Kebakaran dan Emergensi sekota Banjarbaru diterjunkan menjadi relawan sekumpul untuk membantu jemaah. Pengaturan jalur hingga pertolongan pertama pada kecelakaan menjadi tugas utama. Tidak kurang dari 500 orang personil BPK dan emergensi di bawah naungan Banjarbaru Rescue 698 diterjunkan untuk membantu jemaah haul ke-20 Guru Sekumpul. 500 personil ini disebar di seluruh posko-posko menjadi relawan sekumpul yang terdata secara resmi di posko induk sekumpul. Seperti di posko relawan sekumpul depan Museum Lambung Mangkurat, para relawan akan melayani jamaah dari kilometer 34 hingga kilometer 36 dari posko pantau, kesehatan, rest area hingga pengamanan jalur. Relawan sekumpul zona 8 wilayah Banjarbaru Muhammad Fajar Novianto mengatakan, seluruh personil yang tergabung ke dalam Barres 698 ikut andil dalam membantu dan menjadi relawan sekumpul. Seluruh relawan ini nantinya bertugas memantau, mengatur hingga melayani jamaah yang melintas di wilayah Banjarbaru. Untuk layanan utama di sini kita posko depan museum, ini posko pantau, posko jalur lalu lintas, ada juga di samping berdampingan dengan posko kesehatan, dan di sini ada juga posko rest area. Nah itu. Ini gabungan dari semua relawan yang ada di Banjarbaru lah, relawan emergensi. Nah menjadi satu untuk menjadi relawan sekumpul. Ada sebagian di daerah Landasan Ulin, di daerah Tugu Adipura, ada beberapa relawan-relawan yang lainnya membuka posko juga. Sementara menjaga posko relawan sekumpul, Bares 698 juga menyiagakan beberapa personil untuk membackup jika terjadi musibah kebakaran saat berlangsungnya pelaksanaan haul ke Guru Sekumpul. Diketahui ada 90 posko relawan sekumpul di zona 8, wilayah Kota Banjarbaru yang akan melayani seluruh jamaah yang melintas ke wilayah Sekumpul Martapura. Informasi mengenai lalu lintas menjelang haul akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Ketekunan, kehalusan sentuhan, ketelitian, menghasilkan mahakarya seni kriya khas Nusantara. Kerajinan khas Banjar, karya cipta seni Indonesia. Masih informasi seputar haul Guru Sekumpul, saudara, jalan lintas provinsi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah dipadati jemaah menuju haul Guru Sekumpul di Martapura. Tiap rest area juga sudah ramai disinggahi jemaah untuk beristirahat. Mulai padatnya lalu lintas jemaah haul di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terjadi sejak Sabtu pukul 10 pagi setelah hujan reda. Bahkan para relawan yang bertugas sudah terlihat sibuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan yang cukup panjang. Seperti di Desa Gambah Luar menuju Jalan HMUC atau Jalan Hanyar, Bundaran Tugu Ketupat dekat Terminal Bus, Jalan Al-Falah atau Simpang 4 Muara Banta, serta di Bundaran Tugu Ketupat, Desa Hamalau, dan di kawasan Islamic Center. Center yang terpantau selalu ramai menjadi persinggahan para jemaah. Jemaah haul
Semakin ramainya jemaah yang melintas dan memadati jalan lintas provinsi, para relawan akhirnya membuka jalan alternatif dari Desa Teluk Pinang tembus ke Desa Sungai Raya. Hal ini dilakukan agar kemacetan lalu lintas di bundaran Ketupat Desa Hamalau bisa diminimalisir. Dan perkiraan lalu lintas jemaah akan terus bertambah hingga Minggu 5 Januari. Dan kawan-kawan relawan semua juga sudah standby di titik tugasnya masing-masing untuk mengkondisikan apabila ada kemacetan yang memang mengharuskan kalau dia dengan pengalihan. Setelah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait akan dilakukan pengambilan pengalihan jalur. Setelah terurai kembali pengalihan diberikan. Jadi ada melalui jalur alternatif melalui daerah Penang Perambangan dan juga melalui jalur melalui Bangda ke Suaraya. Mulai ramainya jemaah menuju ke Martapura, Kabupaten Banjar untuk mengikuti haul ke-20 Guru Sekumpul. Tiap rest area di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga sudah mulai ramai disinggahi para jemaah untuk beristirahat dan menikmati berbagai hidangan gratis. Ratusan relawan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikirim ke Martapura, Kabupaten Banjar untuk membantu lancarnya haul ke-20 Guru Sekumpul. Salah satu tugas para relawan ini nantinya menyediakan air bersih untuk para jemaah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Kerukunan Pemadam Kebakaran dan Tim Relawan Bersatu telah mengirimkan relawan untuk membantu kelancaran haul ke-20 Guru Sekumpul di Martapura, Kabupaten Banjar, yang terdiri dari 35 orang anggota pemadam kebakaran dengan 12 unit mobil operasional serta 182 orang relawan dari Pondok Pesantren Minhajul Abidin, Desa Kapuh, Kecamatan Simpur, yang diangkut menggunakan 1 unit bus Polres, 1 unit truk Dalmas, 1 unit bus dan 1 unit Triton dari Kodim, 2 bus Dinas Pendidikan serta 2 unit bus dari Dinas Perhubungan. Keberangkatan yang dilepas langsung Sekretaris Daerah dan Kapolres Hulu Sungai Selatan di halaman Islamic Center Kandangan. Para relawan ini nantinya diharapkan bisa memberi manfaat dalam membantu para jemaah selama mengikuti haulan, khususnya ketersediaan air bersih yang disiapkan 4.000 liter di masing-masing mobil pemadam kebakaran. Ada 7 unit yang kita kerahkan ke sana untuk air bersih dan ada 165 personel dari pondok-pondok pesantren yang ada di Selatan. Insyaallah mereka akan membantu kelancaran suplai air bersih di Sekumpul dan pengaturan lain-lainnya. Doakan saja mudah-mudahan mereka bisa bertugas dengan baik dan bisa memberikan kontribusi yang maksimal di acara haul Abah Guru Sekumpul. Kita pada driver untuk berhati-hati, mudah-mudahan niat baik kita ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi dan kembalinya. Dan saya juga secara pribadi ucapkan terima kasih kepada relawan ASS yang sudah rela, yang sudah ikhlas untuk membantu jalannya haul Abah Guru Sekumpul. Terima kasih. Selain para relawan yang diberangkatkan untuk membantu haul ke-20 Guru Sekumpul di Hulu Sungai Selatan, telah didirikan 39 posko relawan terpadu untuk memantau arus lalu lintas, 19 posko kesehatan serta rest area. Saudara, para relawan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan semangat gotong royong dengan membuka posko atau rest area untuk para jemaah haul Guru Sekumpul yang melintas. Seperti para relawan Posko 1 bagikan makanan gratis untuk para jemaah haul dari Kabupaten Batola. Haul ke-20 Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau biasa disebut Abah Guru Sekumpul menjadi kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Euforia ini mengundang banyak masyarakat dari berbagai daerah, baik dari Kalimantan maupun luar Kalimantan untuk memperingatinya. Bukan hanya untuk haul, banyak pula masyarakat berlomba-lomba untuk berbagi pada momen ini. Salah satunya seperti para relawan yang ada di Kabupaten Barito Kuala yang membangun posko untuk dijadikan rest area bagi para jamaah haul yang datang dari Barito Kuala. Kepala Posko 1, Abdul Wadud mengatakan, para relawan Posko 1 ini membagikan makanan bagi para jamaah kurang lebih 500 porsi, terdiri dari nasi, mie, dan minuman gratis. Dirinya juga mengatakan ada 3 titik posko yang ada di Barito Kuala yang bisa dijadikan jamaah untuk beristirahat.
Bagian nasi sama mie, macam-macam minuman dan lain-lain lah. Ada berapa banyak Pak? Bon? Ada berapa banyak Pak? Alhamdulillah nggak terhitung Pak. Ya, alhamdulillah banyak, semuanya banyak. Ya. Dari makanan, minuman, apa segala itu lengkap kami sediakan ya, untuk jemaah. Ini ada posko 1 di Simpang 4 itu ada posko juga. Oke, ada 3 posko Pak. 3 posko Pak lah. Alhamdulillah dari pagi sampai ini lancar Pak. Ya. Harapan pian nih Pak? Harapan kami ke depan, mudah-mudahan tahun ke depan lagi kami lebih memperbanyak lagi posko-posko di wilayah Batula untuk wilayah untuk Biman ini Pak. Pagi tadi jam 7 mulainya. Ya. Sampai mungkin hari Senin mungkin kami terakhir. Sampai pulang dari jemaah haulan. Jadi kami siap melayani. Abdul Wadud berharap kegiatan haul guru sekumpul ini semakin meriah dan lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya. Dirinya juga berpesan kepada para jemaah agar tetap berhati-hati dan jangan malu untuk bersinggah dan beristirahat jika lelah di rest area yang telah disediakan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Jalan Batu Licin Banjarbaru tahun 2025 segera dilakukan pembenahan untuk fasilitas pendukung untuk keselamatan pengguna jalan. Seperti fasilitas parka jalan, rambu-rambu, serta pembatas jalan yang dinilai sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Jalan tembus Banjarbaru Batu Licin sepanjang kurang lebih 150 km secara fisik sudah rampung, tinggal fasilitas pendukung untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas bagi pengguna jalan. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernadi saat meninjau bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam peninjauan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin meminta Kepala Dinas Perhubungan untuk menyelesaikan fasilitas yang dia butuhkan di lintasan Jalan Banjarbaru Batu Licin. Karena fasilitas ini dinilai sangat diperlukan untuk menunjang keselamatan bagi pengguna jalan yang melintas wilayah ini. Oleh Bapak Gubernur diarahkan untuk segera melengkapi semua rambu-rambu, marka jalan dan guardrail yang sepanjang jalan Batu Licin Batu Licin Banjarbaru. Jadi insya Allah di 2025 akan segera kita lengkapi. Mungkin yang minus masih untuk penerangan jalan ya, karena penerangan jalan banyak sekali hal yang harus kita persiapkan. Nah, dari 3 titik itu salah satunya yang penting mungkin dilakukan oleh PUPR, teman-teman di PUPR adalah alignment jalan, pensejajaran atau agar jalan itu tidak terlalu miring, tidak terlalu berkelok dan tidak terlalu ekstrim. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernadi telah melakukan pemetaan untuk dibangun fasilitas penunjang di Jalan Banjarbaru Batu Licin dengan membangun marka jalan, pagar pembatas, serta rambu-rambu. Ada 4 titik yang dinilai sangat rawan sehingga diutamakan untuk dipasang rambu-rambu agar pengguna jalan dapat terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Terkait penerangan jalan Banjarbaru Batu Licin untuk tahun ini menurut Fitri Hernadi belum direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, kami akan kembali. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata Katulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang 4 batu safir itu kemakmuran. Rubi merah delima itu keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara.
Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Pemirsa, di kota Banjarmasin terdapat jembatan Antasan Bromo. Jembatan unik yang bentuknya mirip seperti wahana roller coaster. Jembatan ini biasanya dikunjungi warga saat akhir pekan sambil menikmati suasana sore hari di kota Seribu Sungai. Dan berikut kita ikuti perjalanan reporter Lani Wardana. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di jembatan unik di kota Banjarmasin, tepatnya Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Nama jembatan ini ialah Jembatan Antasan Bromo, Banjarmasin. Kenapa jadi unik? Karena bentuk dari jembatan ini ialah memutar seperti wahana roller coaster. Itu yang uniknya. Dan jembatan yang diresmikan pada awal 2021 ini, waktu diresmikan, sempat membuat warga Banjarmasin dan juga warga luar kota Banjarmasin berbondong-bondong untuk mencoba menaiki sensasi dari jembatan ini. Jarak panjangnya dari jembatan ini sekitar 252 meter dengan bentang jembatan gantung sekitar sepanjang 100 meter. Lumayan panjang ya, panjang banget malah. Dan tinggi dari jembatan ini yaitu 15 meter. Tuh, bayang nggak? Waktu yang saya rekomendasikan jika pemirsa ingin berkunjung ke jembatan Antasan Bromo ini ialah di sore hari. Karena sunsetnya pada sore hari di sini indah banget pemirsa. Jadi pemirsa bisa menikmati suasana sunset di kota Banjarmasin tepat di area jembatan ini sambil menikmati indahnya pemandangan sungai di kota Banjarmasin. Jembatan Antasan Bromo ini menghubungkan antara daerah Matuil dengan Pulau Bromo, pemirsa. Pulau Bromo ini merupakan wisata yang terkenal juga di kota Banjarmasin. Dan jika pemirsa ingin menikmati suasana sunset yang lebih bagus lagi, saya bisa menyarankan pemirsa untuk berkunjung ke Pulau Bromo. Karena di ujung Pulau Bromo, itu ada spot yang pas untuk kita menikmati suasana sunset di kota Banjarmasin. Pemirsa, kita akan berbincang dengan pengunjung yang ada di Jembatan Antasan Bromo pada sore hari ini. Ini ada adik-adik nih. Halo adik-adik, selamat sore. Wah, dari mana nih? Dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Gimana rasanya naik jembatan Antasan Bromo ini? Enak, seru. Apa lagi? Bisa Wah, bisa menikmati pemandangan sore Banjarmasin ya. Oke, satu kata untuk jembatan Antasan Bromo Banjarmasin. Apa? Indah. Indah banget. Terima kasih. Dadah. Nah, pemirsa, kita sudah berada di ujung Pulau Bromo, Kota Banjarmasin. Seperti tadilah suasana wisata Pulau Bromo, Kota Banjarmasin. Masyarakat di sini memang membangun rumah di bantaran sungai yang ada di sini. Dan di ujung pulau ini pun juga terdapat salah satu rumah adat Banjar yang masih ada, yaitu rumah lanting, rumah yang mengambang di atas sungai. Bukan cuma rumah lanting yang ada di ujung Pulau Bromo, bahkan warung lanting pun juga masih ada. Warung lanting itu ialah warung yang juga mengambang di atas sungai. Jadi pemirsa yang berkunjung ke Pulau Bromo dan ke ujung pulaunya bisa berbelanja di warung lanting. Namun sayang banget ya pemirsa, karena warung lanting saat ini sedang tutup. Tuh, biasanya di sini ada orang yang berjualan dan kita pun juga bisa menikmati suasana sunset di sini nih, di ujung Pulau Bromo. Luar biasa, namun sayang banget nih suasana sunsetnya di ujung Pulau Bromo masih belum kita dapatkan. Tuh, keburu mataharinya sudah tenggelam pemirsa ya. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin waktu yang akan datang kita akan mendapatkan sunsetnya kembali ya, dengan yang lebih indah lagi. Baiklah, itu dia cerita pagi Lani pada hari ini, dan sampai jumpa di cerita pagi berikutnya. Dadah!
Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ternyata di Kota Banjarbaru memiliki keindahan alam yang sangat tertata rapi dan indah. Salah satunya objek wisata Kebun Raya Banua. Nah, di tempat ini selalu ramai dikunjungi masyarakat karena tempatnya cocok sekali untuk dijadikan piknik bersama dengan keluarga, teman, maupun pasangan. Kira-kira gimana sih keseruan yang ada di Kebun Raya Banua? Berikut kita ikuti perjalanan reporter kami, Sadia Ferawati. Pemirsa, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja dan diberikan kelancaran di setiap aktivitasnya. Nah, saat ini saya mau merekomendasikan tempat yang wajib kamu kunjungin. Bagi kamu yang masih bingung mencari tempat healing seperti barbekyuan, outbound, camping, piknik bareng bestie, keluarga atau pasangan kamu, gak perlu jauh-jauh lagi, cukup di Kebun Raya Banua. Kamu bisa menikmati pemandangan alam di sini. Kebun Raya Banua ini tepatnya di kawasan perkantoran Gubernur Kota Banjarbaru. Lokasinya juga nggak jauh kok, cuma 7 km atau sekitar 11 menit dari Bundaran Masjid Agung Al-Munawarah. Untuk biaya tiket masuknya murah banget, cuma Rp8.000 per orang. Udah ngunjungin semua tempatnya belum? Sudah. Kira-kira apa sih keseruan yang ada di Kebun Raya Banua ini? Keseruannya kayak bisa tahu lingkungan alam dan bisa lihat alam kayak semuanya gitu. Bagus ya tempat di sini ya? Bagus. Sebentar lagi kita mau sampai ke atas. Nah, kira-kira pemandangan dari atas itu gimana ya? Ini dia. Wah, bagus banget kan pemirsa? Nah, di sini juga banyak spot foto bagus yang bisa kalian cobain. Oh iya, tahu nggak sih, di Kebun Raya Banua ini juga memiliki ribuan koleksi tanaman khas Kalimantan yang langka loh. Kalian nggak usah khawatir ya kalau kelaparan atau kehausan, karena di Kebun Raya di sini sudah menyediakan tempat nongki dengan aneka makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau. Yuk kita lihat. Gak usah khawatir ya pemirsa, kalau kalian nggak bawa alas buat tempat duduk, di sini udah banyak kok berbagai pendopo atau tempat duduk gratis yang bisa kamu pilih. Di sini ternyata juga ada wahana untuk anak-anak. Oke, sampai situ aja ya perjalanan saya di Kebun Raya Banua Banjarbaru. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini, dan saya Mela Azani atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua.